Selamat datang di Koneksi, Connected with Axio. Halo Sobat Axio, selamat datang di podcastnya Axio. Dan ini memang merupakan segmen baru ya di sosial medianya Axio. Tujuannya tetap satu nih Sobat Axio, biar lebih dekat lagi sama Sobat Axio. Dan memang ya, si podcast ini wajah baru gak sih di lini sosmed Axio. Kenalin, saya Clau. Sobat Axio bisa panggil Clau, dan saya yang akan membina gak tuh? Saya yang akan membantu di podcastnya Axio. Sobat Axio sadar gak sih kalau sekarang semua tuh udah serba digital. Sekarang juga orang-orang lagi bertanya-tanya gimana sih caranya cari cuan lewat sosmed, gimana sih caranya memanfaatkan digital, gimana sih bisa jadi content creator. Itulah yang mau kita bahas dan lebih dekat lagi sama Sobat Axio. Cuman Sobat Axio, kali ini kita akan membahasnya dari lingkup yang cukup unik ya, dari seseorang yang di balik layar. Cluenya apa sih? Cluenya tuh nih ya, simak baik-baik, Lau kasih tahu ya. Cluenya adalah seseorang yang sering datang dengan senyumannya ramah, tapi kadang-kali Sobat Axio malah kita balas dengan amarah. Aduh, sedih banget. Kira-kira siapa ya? Nah, ini Claudia udah terhubung dengan Pak Amin sebagai Customer Service Manager dari Axio. Halo Pak Amin. Halo Sobat Axio. Wih, ganteng banget. Aura-aura tahu bingsonya tuh keluar banget gak sih? Gimana Pak? Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Amin sendiri udah berapa lama Pak jadi Customer Service? Oke. Awalnya sih sebenarnya saya lulus kuliah nih gitu. Saya lulus kuliah, nggak tahu kenapa dapat posisinya hanya dapat kerjaan di customer service gitu. Saya lama customer service tuh di perusahaan telco lah. Telco tuh apa sih? Mungkin ada Sobat Axio yang nggak tahu. Telco ya, itu Pak? Telekomunikasi lah. Salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia gitu. Nah, tapi Bapak sendiri, mohon maaf, jurusan kuliahnya apa Pak? saya jurusannya manajemen informasi. Oh, manajemen informasi ya, cukup linear lah ya. Betul. Gitu. Nah, saya terjun awal tuh jadi customer service tahun 2007. Kemudian sampai dengan level manager tuh di tahun 2019 baru jadi manager. 2019 berarti udah mau 6 tahun ya Pak? Betul. Itu berarti sepak terjang yang luar biasa ya Pak? Pernah nggak sih Pak ada momen-momen kayak, jujur aja saya waktu itu pernah Pak, mungkin mirip-mirip kali ya, sebutannya sekarang tuh host live stream. Oh ya. Okay. Nah, host live stream kan nggak jauh-jauh juga dari customer service kan ya Pak, kayak kita harus nanganin orang-orang gimana, komennya apa. Cuman waktu itu saya via digital, jadi nggak ketemu secara langsung. Nah, sebenarnya kan kalau Pak Amin ini kan direct langsung ya. Betul. Ada nggak sih momen-momen kayak, aduh capek banget jadi customer service, gue pengen resign deh gitu. Iya betul. Jadi sejak awal karir saya tuh bener-bener saya mau udah makan garam lah, maksudnya asam manis garamnya itu udah banget banyak lah gitu kan, mulai dari dimarahin pelanggan gitu kan, sampai dengan geprak-geprak meja, bahkan ada mau melempar kursi. Lempar kursi ke Bapak? Tuh, lempar kursi ke saya. Gitu. Terus Bapak gimana tuh? Karena kan kita sebagai customer service ya mau dimarahin gitu kan, tetap aja smile gitu kan, senyum gitu. Nah, tapi juga ada sisi manisnya sih gitu. Kita juga ada beberapa pelanggan yang puas lah terhadap pelayanan kita lah gitu, di handle sama kita. Kemudian dia datang ke, waktu itu saya sebutnya gerai gitu kan, datang ke gerai itu cuman mau di handle sama saya. Oh, so sweet. Gitu. Jadi punya pelanggan khusus lah. Dan pelanggan itu pengennya saya nggak mau dengan CS yang lain, saya mau dengan Pak Amin. Benar. Saya juga relate Pak, soalnya maaf ya Pak, mungkin sambil cerita juga ya. Waktu saya jadi host live stream itu, ada yang sampai kayak, kakak live-nya jam berapa? Aku mau check out-nya kalau kakak aja yang live gitu. Nah, itu yang bikin kita happy ya Pak. Nah gitu, jadi nggak semua jadi customer service tuh nggak jelek atau misalnya menyeramkan, nggak gitu. Banyak juga manisnya lah gitu kan. Artinya dengan adanya itu kita berhasil lah gitu. Oke, kita menjadikan service center tuh bukan yang tempat yang kaku gitu, tapi tempat juga bisa curhat gitu kan, curcol gitu dan sebagainya. Yang ini yang kita harus kembangkan dengan di Axio Service Center lainnya gitu. Betul. Kuncinya di nyaman ya Pak. Betul. Cuman mungkin ini agak nyeleneh dikit nih Pak pertanyaannya ya. Selama nih Pak Amin kan udah hampir udah mau ke 20 tahun lah ya. Betul.
ada nggak kayak pengalaman, ih cantik juga nih customernya, cantik juga nih usernya, ada nggak Pak pengalaman kayak gitu? Ini boleh nanti recordnya di ini ya, ada istri saya ya nanti gitu. Istri saya ini mungkin masa lalu ya, Sobat Axio ya. Sebenarnya kita juga ada beberapa ya godaan lah gitu kan. Betul. Dulu kan WhatsApp nggak ada nih, BBM. Oh BBM, BBM nggak dibales. SMS nggak dibales gitu kan. Nah itu hampir setiap hari ketemu dengan saya. Tapi ini sorry ya, istri saya nanti kalau yang ngelihat ya pasti istri bapak yang paling cantik lah ya pasti sekarang luar biasa. Sampai dengan saat ini lah. Iya gitu. udah. Sampai ke depannya juga lah gitu kan. Sampai dengan saat ini aja berarti. Makanya saya ralat sampai dari ke depannya lah juga lah istri saya tetap yang paling cantik lah. Ini mungkin pengalaman lucu lah ya. Tapi kalau misalnya yang ada nggak sih sampai kayak bapak ketemu customer nih, terus karena ketemu customer itu bapak sampai kayak, aduh aku nggak mau lagi jadi customer service gitu, aku capek gitu ngurusin customer. Oke, ada sih pada saat saya baru pertama kali join sebagai customer service. Oh gimana tuh gitu. Pak? Saya baru join, belum dapat apa-apa, training dan sebagainya, udah dimarahin dong. Nah itu sebenarnya wajar dong. Hari pertama nih? Hari pertama udah langsung dimarahin, karena pada saat hari pertama saya ditinggal dengan senior-senior. Maksudnya itu kalau nggak salah libur lebaran lah. Gitu, libur lebaran karena kan ada beberapa yang cuti, saya ditinggal sendiri, saya sebagai junior, tiba-tiba user datang komplain marah-marah ke saya keringet dingin gitu kan. Pasti. Kemudian saya bilang supervisor kayaknya saya nggak bisa jadi CS gitu. Oh langsung dari hari pertama. Betul, hari pertama kan udah shock banget kan, gitu, udah shock banget, kita belum training cara ngadepin pelanggan dan sebagainya gitu, tiba-tiba dapet pelanggan yang gitulah. Komplain lah untuk sampai mata melotot gitu kan, lah kita bisa apa gitu kan. Terus kemudian karena dari supervisor saya dulu itu ayo semangat saya, akhirnya jadi saya seperti inilah gitu. Jadi sebenarnya ada triknya gitu. Apa tuh Pak? Ada triknya gitu. Jadi kalau misalnya usernya marah-marah, kita dilarang menatap matanya langsung ke pelanggan. Nggak boleh sama sekali, itu dilarang. Itu triknya. Jadi kita kalau memandang pelanggan pada saat marah itu ada di antara alis. Oh alis. Ya di sini nih alis. Oh ini psikolog juga nggak sih Pak? Gak cuma tentang customer tapi kalau kita ngeliat orang marah juga. Iya. Yang kita tatap matanya. Gitu. Betul. Kalau kita tatap matanya artinya kita nantangin pelanggannya gitu. Dan that's why itu nggak boleh banget. Basicnya customer service itu nggak boleh banget. Jadi kita tetap mandang, cuman kita nggak mandang matanya. Kita mandang di antara dua alis ini di tengah-tengah itu. Nah itu yang saya pelajari, itu basic benar saya pelajari, oh iya gini ternyata memang caranya seperti itu. Kemudian juga yang kedua tuh kita nggak boleh memotong pembicaraan pelanggan gitu. Jadi pelanggan harus sampai selesai baru kita ngomong. Itu yang kedua. Gitu. Itu benar-benar basic, itu yang harus penting betul, ya? dua tips penting untuk jadi customer service. Itu sih. Terus mungkin ini sih Pak yang saya penasaran ya, maksudnya customer service ini kan rasanya kayak dituntut untuk always happy, kiawa gitu kan, always smiling. Betul. Berarti itu tantangan juga nggak sih Pak untuk meregulasi emosi? Oh iya dong, penting gitu. Jadi kayak saya punya konsep di perusahaan lama saya. Jadi kalau saya udah berada di kantor gitu kan, saya menanggalkan pakaian saya, maksudnya menanggalkan kebiasaan saya lah. Saya menanggalkan kebiasaan saya di depan kantor sebelum masuk, dan saya kalau udah masuk itu harus saya pakai seragamnya Axio lah. Jadi ibaratnya apapun masalahnya, masalah keluarga, masalah pacar dan sebagainya, itu kita tinggalkan di pintu kantor sebelum masuk. Artinya pada saat dia setelah masuk itu happy. Jadi nggak ada perasaan sama sekali yang tadi gue berantem sama istri nih, ntar gimana ya? Nah itu udah kita tanggalkan tuh. Kita tinggalkan pada saat di pintu kantor. Pintu masuk, pada saat masuk ke kantor itu kita udah tinggal tanggalkan. Berarti kita dan bulan ya siap kerja lah, happy lah untuk nyambut pelanggan yang datang. Ya menariknya itu sih Pak, menurut saya customer service tuh justru menurut saya adalah sebuah kerjaan yang kita jadi bisa belajar banyak banget dari situ. Betul. Karena kan itu juga merupakan kode etik bekerja kan ya Pak. Terlepas dari sebagai customer service atau apapun itu yang namanya kalau kerja ya call out gitu ya. Betul sekali. Jangan libatkan yang lain-lain. Yes, betul. Nah tapi boleh kali ya Pak ceritain mungkin pengalaman paling membekas gitu selama 18 tahun Bapak menjadi customer service gitu, yang sampai Bapak tuh masih inget nih orangnya ini nih gitu. Betul. Ada nggak nih Pak? Sebenarnya banyak ya, mungkin salah satunya aja. Jadi saya pernah tugas di Padang ya, gitu di perusahaan saya yang lama, dan itu saya masih menjalin
ya komunikasi lah sama dulu kenalan sama dari pelanggan ya. Tapi pelanggannya bukan pelanggan Indonesia. Gitu. Ini cerita jadi cinta lagi kah? Ya. Oh, cerita cinta lagi nih. Jadi di luar gitu kan. Di luar luar Padang biasa. itu kemarin ada pertukaran pelajar lah. Oh. Gitu, pertukaran pelajar, dia dari luar, dia nggak punya siapa-siapa, dia pakai kartu provider yang kemarin saya bekerja, kemudian dari situ saya ini masih komunikasi gitu. Jadi enaknya kita dari situ saya udah ini, oh iya ternyata dari CS kita udah luas banget gitu pergaulannya. Jadi luas ya. Bahkan bukan dari Indonesia aja, kita dari mancanegara pun kita bisa kenalan gitu kan. Benar. Jadi saya bisa belajar bahasa Inggris langsung sama beliau kan gitu kan. Berarti bule. Betul. Bule. Jadi ya gitulah enaknya. Ya itu yang kesan saya pertama sih ya gitu. Oh iya ternyata saya bisa banyak banget kenalan gitu kan. Dari nggak cuma negara Indonesia tapi di mancanegara sih. Gelas tuh jadi kayak keisi terus gitu ya Pak. Betul. Dan saya tuh baru-baru aja nih Pak lihat di TikTok kayak ada tuh pelanggan gitu. Terus waitersnya itu kayak makanan seafood gitu Pak, jadi makannya pakai tangan. Terus si pelanggannya tuh kayak lagi nyari tisu. Nyari tisu terus tiba-tiba dia nanya kan nih ke waitersnya, ada nggak nih tisu gitu? Nggak ada nih, nggak ada tisu, mohon maaf. Terus tau nggak Pak? Itu tangannya yang kotor tuh dilapin ke baju waitersnya. Itu di situ saya kaget banget, kayak aduh berat banget ya. Kerja sebagai yang nge-provide jasa gitu loh. Terus di situ dibilang Pak, captionnya tuh menjadi customer service itu bagian dari tahu arti kehidupan tuh gimana. Itu benar nggak Pak? Betul. Sebenarnya gini, cloud itu kalau setiap harinya biasa sebenarnya kalau kita customer service itu udah langsung berhubungan dengan kehidupan lah sehari-hari. Contoh, kamu punya orang tua kan? Nah, kamu pasti kan kalau di rumah servis lah orang tua, misalnya ngambilin air gitu kan. Terus kemudian membuat kopi atau teh untuk bapak. Nah itu kan sebenarnya dalam diri sendiri kan kita udah punya sebenarnya basicnya customer service gitu kan, pelayanan lah gitu. Tapi gimana caranya nanti customer service itu kan nanti akan ada lagi advance-nya mungkin dari customer excellence-nya gitu, customer experience-nya dan lain sebagainya, berkembang lah. Jadi customer service sekarang tuh berkembang banyak banget yang bisa dipelajari. Banyak banget kan. Meskipun ya kadang-kadang orang kayak meng-underestimate ya Pak, tidak bisa dipungkiri kan. Betul. Iya. Cuman mungkin balik lagi nih Pak ke peraksioan. Balik lagi ya udah aksio kita. Mau nanya Pak, ada nggak sih Pak? Kan menurut saya ya teknologi itu sesuatu yang nggak semua orang tuh bisa paham. Ya kan Pak? Ada nggak sih Pak kesulitan ketika customernya nih atau usernya tuh bener-bener baru banget, mentah banget, nggak tahu tentang teknologi sama sekali? Pernah nggak Pak pas momen-momen Bapak masuk nih di Axio terus kayak aduh sulit banget ternyata jadi customer care di Axio gitu? Ya sih, saya jujur gitu kan. Pertama join kemarin memang ada beberapa yang sekarang kan zamannya serba digital ya, gitu kan. Dan usernya habitnya sekarang udah berubah lah, gitu. Yang sebelum habitnya mau mencari ini, tiba-tiba sekarang habitnya benar-benar super cepat. Jadi pelanggan tuh pengen yang cepet-cepet, ya kan. Kemudian pengen yang mudah, ya kan. Terus kemudian pengen yang simple, nggak mau ribet. Cepat, mudah, simpel. Ya, semua orang sekarang serba instan ya Pak. Betul. Nah, artinya pada saat masuk digital, saya harus berpikir nih, gitu kan. Berpikirnya sebenarnya gampang gitu. Jadikan aja kita sebagai user, gitu. Nah, saya tipikalnya orangnya itu males. Kalau udah dulu tuh mager. Kalau udah gimana Pak? Kalau udah di rumah tuh mager. Kalau di rumah mager. Gitu. Saya juga. Makanya saya berpikir seperti itu. Nah, makanya kami dari service center itu berkembang tuh, mengembangkan yang namanya pertama kita ada contact center. Gitu. Jadi yang mengadop apa sih bahasanya akomodasi lah ya. Yang tipe-tipe mager kayak kita nih, gitu kan, dari handphone aja lah, aduh capek. Tanya dulu lah gitu kan. Yang sebelumnya di Axio itu belum ada. Gitu. Jadi kita ada contact center dulu nih yang pertama. Yang pertama contact center dulu kita kembangkan mulai dari ada channelnya WhatsApp, ada channel FB gitu, ada channel IG, gitu, kemudian ada channel web chat. Jadi pelanggan tuh bisa dari rumah lah, ya kan, dari rumah bisa langsung memberikan keluhan ya, kasih tahu keluhannya apa sih, pertanyaannya apa sih, gitu dan sebagainya lah. Kemudian baru konsep yang kedua kita ubah benar-benar tampilan service center, gitu.
Dengan ada teknologi ini kan orang tuh pengen dia transparan ya. Benar nggak kok? Benar. Iya kan, nggak ada yang disembunyiin kan gitu. Betul. Kan. Karena kita juga berpikir kan kalau misal beli barang nih asli apa enggak nih? Iya, betul. KW atau enggak Apalagi nih? ini laptop kan. Betul. Bukan kaleng-kaleng ini. Nah apalagi di service center gitu kan. Iya. Ini laptop saya beneran apa enggak sih? Iya, Ya kan, benar. dibawa ke belakang, dia beneran bang. Nah itu nggak zaman lagi. Gitu dengan era digital ini, saya mau transparan. Jadi kita nggak cuma pintar teknisi, tapi kita juga mempintarkan si pelanggan nih, mengedukasi ke pelanggan nih, gimana caranya pelanggan misalnya kalau rusaknya A gitu kan udah diperbaiki sama teknisi, nanti teknisi yang akan edukasi Bu, Pak, kalau seandainya kayak gini, ini nanti terjadi seperti ini gitu. Jadi kedepannya biar nggak terjadi seperti ini, lakukan ini gitu. Jadi saya nggak mau lagi konsep yang punya teknisi itu kaku, nggak bisa komunikasi dengan user gitu kan. Kan kalau untuk CS kan udah biasa lah, ya kan komunikasi ke user udah biasa. Tapi kan kita membuat konsep baru nih, teknisi yang harus juga bisa komunikasi ke user gitu. Nah ini yang menjadikan challenge di Axio itu lebih ke arah digital lah. Betul. Gitu. Prosesnya lama nggak sih Pak sampai akhirnya si user ini terbiasa dengan digitalisasi di Axio ini? Iya, lumayan sih 1 atau 2 tahun lah. Tapi sekarang udah lumayan trafficnya, kita udah termasuk lumayan trafficnya. Kemudian juga di service center juga udah lumayan, dan tadi saya bilang lumayan juga dapat benefitnya tadi itu sampai dengan curhat. Ya, itu jarang dari dong. benefit Iya, ya, betul. Jarang dong ada. Udah kayak buka sesi ini ya Pak, psikologi. Iya, jarang dong user datang ke service center ngobrol sama teknisi mau curhat. Nah, gitu tuh. Iya sih, apalagi ya mungkin orang-orang yang mungkin dari generasi yang belum cukup fasih kali ya Pak dengan perdigital itu juga tantangan yang berat ya Pak. Betul, nah itu juga menjadi PR ke kami nih supaya komunikasi ke user yang baru baru pakai laptop itu bisa. Nanti mungkin kami juga akan nanti kerjasama dengan tim marketing ya, gitu. Jadi lebih ke arah kasih konten-konten lah, gitu. Konten-konten yang berupa gambar atau video yang mudah dicerna, mudah dipahami sama si user gitu. Karena tipikal sekarang user itu dia tuh bukannya malas membaca ya, tapi lebih enak tuh melihat video. Gitu kan, cara seperti apa. Mungkin kalau misalnya dia baru beli laptop nih, gitu kan kita akan kasih konten yang berupa nih cara baru beli laptop misalnya kemana dulu, cara ngerawatnya seperti apa gitu, nyalain laptopnya seperti apa gitu. Nah, jadi lebih bara kita sekarang komunikasinya 2 arah sih, maksudnya dari yang pelanggannya datang langsung sama yang pelanggannya nggak datang langsung. Nah gimana caranya pelanggan datang langsung ya kita buat konten di YouTube, IG dan sebagainya. Mungkin ngomong-ngomong soal laptop rusak kali ya Pak. Betul. Saya ini cukup ceroboh dalam mengopret laptop gitu. Semua biasanya cewek sih ya, sama. Iya, benar ya. Biasanya customer tuh kebanyakan cewek ya Pak kalau laptop rusak ya. Betul. Iya teman cowokku tuh sampean, teman cowokku udah kamu aja nih memahami nih akrab nih. Akrab banget gitu ya. Teman cowok saya tuh sampai kayak bisa nggak sih cewek tuh ngerti ngerawat laptop gitu? Ya, udah mana kotor, keyboard kotor, suka nge-lag, terus paling sering tuh dimarahin ini Pak, nyimpennya tuh nggak sesuai sama apa ya, ditumplokin semua tuh di satu folder gitu. Itu kan yang bikin atau nge-hang. Mungkin kalau di Axio sendiri biasanya customer tuh paling sering laptop rusak tuh karena apa sih Pak? Kalau yang paling sering itu biasanya user datang ke kita service center itu baterainya. Baterai cepat. Bahasanya gembung ya, kalau nggak salah gembung lah. Iya. Nah itu karena dia sering charge terus menerus, jadi tanpa kalau udah 100% dicopot lah ya. Kemudian juga dia sering menggunakan laptopnya tuh di atas yang kayak semacam yang nggak rata, kayak semacam di kasur lah. Ya pernah nggak kalau sering? Nah itu yang membuat baterai itu nggak ada sirkulasi udaranya ya. Iya betul. Jadi itu sebenarnya utama yang membuat baterai gembung lah. Gitu. Nah kebanyakan pelanggan untuk tipe Axio yang lama ya gitu. Tapi yang baru sekarang udah build quality-nya udah oke lah. Yang lama seperti itu penyakitnya. Baterai gembung berarti. Baterai gembung. Ada ini nggak Pak, kerusakan yang lucu yang ya ampun ternyata cuma gini doang benerinnya gitu, pernah nggak Pak? Nggak ada. Itu webcam. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Webcam karena nggak dibuka.
Oh, ini ya. Iya. Kita kan Axio tuh punya shutter itunya ya, shutter close-nya ya. Kan tutup bukanya tuh. Nah itu ternyata dia nggak dibuka. Ya ampun, dia sampai datang, Dia sampai jauh-jauh datang. jauh-jauh. Pak, ini ternyata webcamnya dibuka. Oh iya, gitu kan. Ternyata simpel itu. Iya. Dan si user tuh pada saat dia ini kan tutup nih ya. Iya. Dia nggak ngeh gitu kan. Iya. Saya buka baru bisa. Kok hitam gitu ya? Iya, gambar hitam. Dia nggak keluar Iya. kameranya. Karena emang Udah panik karena kan dia dipakai Zoom lah untuk meeting. Oh iya, betul. Panik datang ke sini. Pak, kamera saya nggak berfungsi ya. Nah, dicek sama tim CS. Pak, ini kita ada webcam itu ada tutup close-nya nih, gitu kan, tutup bukanya nih. Jadi Bapak belum dibuka. Cuman memang kemarin. mesti diakui jarang memang laptop yang punya shutter close. Iya, betul. Rata-rata kan udah langsung ya harusnya kan. Iya, saya waktu itu sebelum pakai Axio saya PR banget Pak. Saya harus nyari-nyari di e-commerce penutup kamera gitu. Harus beli dulu. Ternyata udah ada shutter close ya nih kalau di Axio. Tapi memang lumayan banyak sih Pak. Saya juga sering dengar sobat-sobat Axio itu kebingungan. Betul. Kok kameranya hitam belum apa-apa rusak nih kamera. Iya. Bu, dibuka Bu. Dibuka shutter close-nya. Apa sih bahasa shutter close ya Pak ya? Oke. Mungkin ini sih Pak, terkait laptop rusak ya. Iya. Ini juga keresahan dari saya sendiri ya Pak. Kadang-kadang tuh saya tuh takut mau servis. Karena dari pengalaman saya sendiri tuh malah kadang di markup lah, diada-adain rusaknya. Padahal mungkin cuman apa doang, mungkin sepele. Tapi karena udah dibawa nih, misalnya saya kan counter yang nggak jelas ya Pak. Iya. Terus ternyata jadi mahal banget gitu. Ternyata ketika dibawa sama teman saya yang mungkin punya background IT, yang bener cuma kayak gini doang. Harusnya lu nggak bayar segitu banyak gitu. Itu keresahan saya sih sejujurnya. Kalau dari Sobat Axio sendiri, gimana sih Pak biasanya mereka kalau laptop rusak tuh kebanyakan ke Axio-nya langsung atau mungkin ternyata mereka sempat trial dulu ke tempat lain atau gimana gitu Pak? Iya. Jadi saya pernah maksudnya komunikasi sama user lah. Jadi terus kemudian juga saya ngelihat trennya lah, tren pengguna Axio melalui fanpage gitu dan sebagainya. Trennya itu kalau dia masih punya, user itu masih punya garansi, dia akan cari yang service center yang resmi lah dari Axio-nya langsung. Oke. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nggak resmi, garansinya akan void atau hangus lah. Gitu. Nah, dia akan ya sama lah dengan hal yang kita. Kalau kita sebagai user kan pasti kalau masih masa garansi gitu kan, kita akan lihat cek dulu nih masa toko service center yang resmi Axio di mana sih? Gitu. Nanti lari ke sana. Gitu. Dia akan datang langsung. Entah itu ke Gold, entah itu ke Platinum. Itu bedanya apa tuh Pak? Nah, mungkin bisa dikasih insight ke Sobat Axio. Gini, untuk yang Axio Care Platinum itu langsung dari Axio Indonesia, ditangani ya, dihandle, ditangani, kemudian didirikan dan sebagainya itu langsung dari Axio Indonesia. Kemudian ada yang namanya Axio Care Gold. Nah, Axio Care Gold ini kita berpartner dengan dealer atau toko komputer yang menjual produk Axio. Gitu. Karena kan kita sampai dengan saat ini kan Axio Care Platinum itu masih 15 cabang. 15 cabang di wilayah di 14 Indonesia, kota, ya? betul. Nah, sisanya dari Aceh hingga Papua itu Axio Care Gold kita dibantu. Oh, jadi kerjasama dengan dealer yang udah pasti terquality control kan ya Pak? Pasti. Gak akan ada tuh yang kayak saya yang orang-orang nakal gitu kan ya Pak? Balik lagi nih Pak, pastikan yang namanya customer service itu selalu berkaitan dengan fasilitas yang ditawarkan ya sama si brand ini gitu. Kalau dari Axio sendiri ada nggak sih Pak program atau mungkin fasilitas yang Axio sendiri buat yang sangat-sangat memudahkan Pak Amin sendiri dalam reach out customer Pak? Oke. Mungkin salah satu layanan unggulan kami ya yang berbeda dengan ya merek brand lain ya yang ada di Axio Care Platinum ini, kita ada layanan same day service. Gitu. Nah, layanan same day service ini pelanggannya bisa nunggu sih gitu dalam hitungan jam gitu. Nah, kita targetnya adalah kurang dari 6 jam itu udah bisa selesai servisannya. Tapi sampai dengan hari ini rata-rata perbaikan atau servisnya itu cuma makan waktu 3 jam lah. Itu udah selesai. Itu nama garansinya tuh yang lagi banyak sering digaungkan tuh accidental damage protection ya kan ya Pak? Ya, nah itu yang kedua. Itu yang kedua kita ada yang namanya, tadi kan ada garansi dari laptopnya sendiri ya. Nah, kita juga ada yang namanya accidental damage protection. ADP ya kita sebut ya. ADP. Tuh.
ADP kita itu lebih canggih sih kalau menurut saya. ADP kita ini itu mencakup semua, gitu. Mencakup semua dalam arti kalau kehilangan bisa di cover. Kehilangan bisa di cover. Bisa di cover. Kalau misalnya nih biasanya nih mahasiswa nih kos-kosan nih, ya kan, dimalingin lah ya laptopnya, atau nggak dibegal di kereta, dan gimana lah kehilangan itu bisa, Pak? Itu bisa di cover. Kok berani banget? Makanya kan saya bilang tadi di depan, ADP kita tuh benar-benar canggih. Kelebihan kita benar-benar dibandingin brand lain lah gitu kan. Kemudian kalau adanya bencana alam, itu bencana alam juga bisa. Kemarin ada banjir tuh. Iya, di Bekasi. Halo. Iya, Bekasi. River Bekasi. Itu di cover tuh, Pak. Di cover juga. Gitu. Jadi terus kemudian kerusakan yang tidak disengaja. Contoh. Kalau misalnya Cloud nongkrong di kafe, ya. Tiba-tiba ada waitersnya lah timbahin kopi. Oh iya. Nah, itu di cover juga. Gitu. Luar biasa. Tapi nggak rugi, Pak. Ini pertanyaan. Oh enggak dong, gitu kan. Justru kita adakan ADP ini untuk kepuasan pelanggan lah. Jadi pelanggan tuh udah nggak khawatir lah. Tadi udah ada ya garansi laptopnya, udah gitu kita kasih ADP-nya. Enak banget sih sebenarnya sebagai Axio user ya berarti ya. Betul. Nih mau saya banting-banting, itu nggak boleh ya Bang, di cover ya? Jangan. Mending buat saya aja kalau banting ya. Bisa ketuban kopi, hilang semua di cover ternyata ya Pak. Di cover. Tapi repot nggak sih Pak? Kan biasanya tuh beberapa ada yang mungkin user atau mungkin kayak saya sendiri kayak pasti kalau udah di cover banyak kayak gitu repot nih pasti nih, ribet alurnya segala macam. Biasa sih kalau orang yang ngomong repot nih gitu karena dia belum melakukan langsung ya. Gitu. Tapi kalau udah melakukan ternyata simpel kok gitu. Kita juga udah mikirkan gitu sebelum ADP pelanggan tuh nggak harus datang ke kantor asuransinya. Oh nggak harus? Nggak harus datang. Tapi kita akan komunikasi melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Gitu. Jadi gampang banget, simpel banget. Kita udah share ke toko-toko, ke Axio Platinum, ke Axio Gold untuk nomor layanan asuransi kita. Dan itu di handle Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi klaimnya semuanya melalui WhatsApp. Terus kemudian dokumennya juga nggak perlu hard copy. Gitu. Sangat-sangat simpel, apalagi buat Gen Z kayak saya ya. Kan nggak perlu datang ke printer atau ngeprint lah. Tapi kalau misalnya kayak mungkin generasi-generasi yang belum fasih dengan digital pun masih tersedia kan Pak layanan secara langsungnya? Bisa, kita juga adakan layanan kontak center kami. Gitu, mungkin nanti di share ya nanti. Oh boleh. Di bawah atau di mana ya? Di sebelah sini ya. Di share sini ya. Itu nanti tanya aja ke kontak center kita, itu kita akan bantu. Gitu. Nah, idealnya untuk proses klaimnya asuransi ini sampai dengan pencairan tadi 30 hari kerja. 30 hari kerja. Ya, idealnya, tapi di ini ya tanda petik kalau misalnya dokumennya lengkap, terus surat-suratnya udah lengkap, tidak ada kendala lagi. Betul. 30 hari kerja udah cair kok. Tapi surat-suratnya juga bukan yang repot kan Pak, nggak ribet kan, yang pasti kita semua punya kan Pak. Betul. Kita cuman ada form klaim ya biasalah. Kalau misalnya klaim harus ada formnya gitu. Kemudian kalau ada kehilangan harus tambah surat kehilangan dari kepolisian, keterangan. Udah gitu doang kok, sama invoice lah kalau misalnya dia ada penggantian part yang rusaknya. Gak banyak berarti ya? Banyak kok. Gak harus kita sampai bawa-bawa map udah kayak orang mau skripsian. Gak harus foto KTP. Oh gak harus? Gak harus foto wajah sambil megang KTP. Oh gak harus? Gak harus loh. Ya ampun, ternyata simpel ya? Simpel itu, makanya saya bilang tadi yang bilang repot tuh pasti dia belum lakuin gitu. Saya berasa dijudge sih jadinya. Ya padahal saya kadang kalau mau download aplikasi aja harus megang dulu. Enggak, itu nggak perlu ya. Padahal itu mengcover sesuatu yang besar ya Pak. Besar, gitu. Sesuatu yang ada harganya gitu. Lah kalau Pomgo kan harganya kan nggak cuma 5 jutaan kan, 10 juta, 15 juta. Iya, paling tinggi 60 juta kan kalau ya. Kalau itu hilang itu bisa di cover loh semuanya. 60 juta hilang bisa di cover. Iya, cuman saya hilang belum tentu dicari, orang juga malas dari saya. Di Pomgo bisa dikembaliin lagi, luar biasa sih Axio ya. Cuman mungkin itu kan ekstrim banget ya. Menurut saya itu ekstrim Pak. Maksudnya kayak hilang bisa diganti yang baru. Betul. Kalau ada bencana alam juga bisa diganti juga. Betul. Bisa direparasi. Tapi biasanya kan suka ada range harganya kan. Start from segini ya laptopnya. Start from 5 juta baru bisa di cover. Start from 6 juta baru bisa di cover. Kalau dari Axio sendiri tuh
Minimal berapa sih Pak? Nah, baru kita bisa di cover? yang tercover ADP itu all SKU ya. Mulai dari SKU itu maksudnya produk, all produk. All produk kita. Mulai dari produk kita yang low ya, maksudnya yang low itu yang paling bawah, yang paling murah banget ya. Hype 1 2 juta itu 2 ya Pak? juta komaan lah ya. Mau hampir 3 juta itu bisa di cover. 2 juta di cover? 2 juta di cover kita. Nggak males kan si customer service, 2 juta doang. Enggak kan Pak? Enggak lah. Terus 2 juta di cover 2 juta ya? di cover Luar sampai biasa. dengan level yang tadi itu, 60 jutaan. 2 juta sampai 60 juta. Betul. 60 juta hilang bisa diganti loh Sobat Aksio. Tapi jangan dihilang-hilangin. Jangan dihilangin. Jangan disengajain. Kalau ADP-nya gampang diklaim tapi jangan dirusakin juga gitu kan. Berarti kalau untuk Pongo tuh ADP tuh 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Tapi kalau untuk Aksio seriesnya sendiri? Oh enggak, sorry, Pongo yang itu garansi yang 3 tahun. Oh, Tapi kalau garansi yang 3 tahun. ADP itu semua sama 1 tahun. 1 tahun itu Gitu. cukup lumayan juga ya Pak Cukup ya? lah. Sangat-sangat cukup gitu untuk 1 tahun. 1 tahun betul, cukup. Kalau mainnya ekstrim, kalau biasanya jadi kontraktor tuh ekstrim kan dengan cuaca tuh panas, hujan, ya itu nggak usah khawatir. Tapi mungkin tadi kan udah ngomong kalau misalnya rusak tuh udah banyak banget akses yang bisa Aksio bukain ya buat user gitu. Cuman mungkin lebih ke tips sih Pak, gimana sih biar laptop nggak cepet rusak? Kayak saya nih yang nggak pintar ngerawat atau mungkin yang Sobat Aksio yang baterainya suka kembung gitu ya. Betul. Sebenarnya gini, tergantung juga ya, gitu kan, tergantung juga penggunanya ya. Kalau penggunanya jorok tuh yang saya bilang charger terus gitu kan. Karena kan ya namanya elektronik ya, gitu kan, namanya elektronik pasti kan ada somethingnya lah gitu kan, yang harus kita jaga lah. Mungkin dari konsumsi baterainya, terus kemudian dari cara pemakaiannya yang tadi saya bilang kalau bisa jangan di kasur gitu, atau di bantal lah. Yang ya meja kayak seperti inilah gitu. Ini yang penting sesuatu yang empuk lah ya. Iya betul, karena itu akan merusak baterai, kemudian akan merusak juga suhunya. Gitu. Jujur itu tantangan terberat ya buat saya karena kan suka ya Pak pasti nonton drakor sambil tiduran ya kan Pak. Iya. Tapi gini Claude, nah tuh, kita tuh udah ada juga ke Platinum itu kita ada layanan pembersihan secara gratis. Pembersihan secara gratis. Ya, atau kita bahasa kerennya ini spa laptop. Ya ampun, saya aja belum tentu di-spain badan saya. Ini laptop bisa ya di-spain ya? Iya. Kita ada terobosan baru nih. Kita ada yang namanya spa laptop. Jadi misalnya seandainya nih teman-teman Sobat Aksio nih, ternyata laptopnya berdebu nih ya, berdebu. Kan kalau misalnya dilihat di luarnya doang ya kan? Di dalam kan kita nggak tahu ya. Iya. Debunya apa, senumpuk apa. Nah itu bawa aja langsung ke Platinum teman-teman. Gitu, bawa ke Platinum. Nanti minta tolong sama Mbak CS-nya dan teknisnya, Mbak ini saya cuma untuk pembersihan aja nih, luar dalamnya boleh nggak? Nah itu nanti akan dibersihkan secara free, gratis. Nggak perlu bawa berkas-berkas banyak? Nggak perlu, cuma bawa laptop aja. Percaya dia? Yes. Luar biasa. Nah kita juga punya toolsnya itu nggak sembarangan ya. Udah kayak gitu. Ini Pak, tas-tas mahal kan juga suka kayak gitu. Iya. Makanya kita bilang, orang aja butuh spa ya gitu. Iya. Laptop ya udah kita ganti spa lah gitu kan. Ya. Jadi biar keluar dari Platinum itu kinclong lagi lah, kayak baru lagi lah. Karena kadang memang apalagi untuk orang-orang yang mungkin bukan laptopers nggak tuh bahasanya, maksudnya bukan yang sering pakai laptop banget tuh nggak terlalu suka ngerawat kan Pak. Betul, ya sama halnya saya juga lah. Oh iya sama ya. Saya juga pakai doang. Lihat juga berminyak tuh laptopnya Pak Amin tuh butuh spa tuh laptop kayaknya. Betul, jadi nggak usah khawatir, datang aja langsung Platinum, kita akan spakan laptopnya. Jujur saya cukup amazed sih Pak, karena back then gitu saya adalah orang yang cukup underestimate sama brand lokal. Betul. Kayak apalagi teknologi. Betul. Jujur dulu saya underestimate banget, tapi setelah tadi dengar penjelasan Pak Amin, bahkan sampai laptop aja ada di spainnya, spain dikasih di salon day laptop Aksio tuh, wah berarti memang betul-betul serius ya dengan menjalankan si Aksio ini, memberikan yang terbaik untuk customer, untuk user gitu. Luar biasa ya Sobat Aksio, ingat hilang bisa diganti, kena gempa bisa diganti. Betul. Luar biasa loh. 60 juta ya, start from 2 juta sampai 60 juta ya Pak. Oke, luar biasa tadi penjelasannya Pak Amin. Udah capek, udah pegel. Iya, udah mau buka puasa ya, jam buka puasa ini. Aduh iya lagi. Udah ngepul ya kepala kita. Udah sekarang mau main games aja nih Pak Amin ya, biar lebih santai. Kita mau main games This or That. Di sini Pak Amin hanya punya waktu 5 detik untuk jawab. Cepet banget. Cepet banget. Oke. Tapi jawabnya setelah saya baca ini pasti Bapak udah dengar dulu pertanyaannya. Bapak fokus ke saya aja Pak. Oke.
Jangan lihat layar. Oke, dan saya? Ya, oke. Kurang cantik apa saya untuk ini? Cantik Oke, banget. lanjut. Kita ke pertanyaan pertama. Ngejelasin ke pelanggan yang emosional atau ngejelasin ke pelanggan yang gagap teknologi? 5, 4, Emosional. 3, 2. Kenapa lebih pilih pelanggan emosional? Karena gampang, lebih ngeredam emosionalnya dibandingin harus nerangin yang gaptek lah. Susah banget yang Susah gaptek banget tuh. memang ya. Susah banget. Susah banget. Ada nggak waktu itu Bapak sama ngejelasin sampai tag 1 jam gitu? Ada time. karena Ada. mungkin pelanggannya udah berumur ya, udah Tantangannya tua di ya, situ orang tua ya. lah ya gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Iya. Gitu. Kalau Pak Amin mah udah hatam berarti ya Sobat Aksio menenangkan segala ombak amarah para customer. Asik. Berarti kalau istri marah juga udah hatam kan? Gampang, tinggal buka dompet aja. Itu kayak semua cowok. Oh, sama ya. Semua cewek juga Oh, suka sih. Oke, lihat Oke. aja Pak, jangan lihat layar. Siap. Kita nge-cheating dikit nih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ditelepon pelanggan jam 11 malam Oke. atau di spam chat 100 kali dalam semenit? Di 5. telepon jam Cepet 11 banget malam. nih Pak Amin jawabnya. Kayak pertanyaan saya kurang susah ya Sobat Aksio. Lebih mending di telepon jam 11 Iya. malam. Iya. Kenapa kan itu udah waktunya bobo sama pasangan tersayang. Loh, kita kan saya kan ada di dunia pelayanan. Dan pelayanan itu kalau belum tidur, ya kan, masih sehat, itu wajib. Serius Pak, tadi Serius, Bapak sendiri yang bilang kalau udah di rumah mager. Kalau mager tuh maksudnya di rumah mager nggak kemana-mana. Oh. Tapi kalau misalnya tugas masih diparanin berarti ya? betul. Dan saya Luar udah biasa. secara apa namanya? Udah secara Udah default lah ya, default lah, settingan gitu. pabrik Jadi gitu udah ya. settingan pabriknya di Iya. gitu. Oh luar biasa. Gitu. Selama saya masih nge-like, saya respon. Luar biasa. Saya jadi malu Pak karena saya aja males balas chat teman-teman saya loh. Ini Pak Amin balasin kerjaan luar biasa. Berarti lebih mending ditelepon jam 11 malam ya. Betul. Tapi pernah nggak di spam chat Pak? Apa ya seseringnya itu? Kalau spam biasanya kalau kita nggak kasih feedback, nggak respon. Oh, spamnya juga nggak nyampe 100 kali lah ya. Sampai. Gitu. Tapi ada aja Pak yang telepon jam 11 malam. Ada Halo, dong. makan Ada. yuk gitu. Nggak ada Enggak, ya? kalau itu wah saya bisa berantem nih sama istri saya. Enggak, ini lebih ke arah bukan user sih, lebih ke arah dealer. Tapi kan dealer itu kan user, iya, user harus kita terlayani juga juga dong. kan. Iya benar. Oke, luar biasa loh dedikatnya Pak Amin ini Sobat Aksio. Siapa manajemennya tolong dicatat. Wuhuhu, naikin 10 kali lipat. Iya. Hostnya juga boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Amin ya. Jangan lihat, jangan ngintip. Oke. Laptop tahan banting tapi lemot atau laptop canggih tapi gampang panas? 5. Laptop tahan banting tapi lemot. Pak Amin ini kayaknya nggak perlu trying hard, dia udah tahu semua jawabannya. Bapak belum baca kan Belum lah, pertanyaannya? belum baca kan. Kan puasa, jujur Oh dong. iya. Laptop tahan banting tapi lemot ya? Iya, lemot itu kan bisa di-upgrade. Balik lagi semua sih tentang penggunaannya. Tentang penggunaannya Gitu. ya. Kalau memang yang penggunaannya digeber terus ya pasti Iya. akan makanya. Namanya Mau elektronik. secanggih apapun kan Betul. ya. Canggih apapun ya tetap ada maksimalnya. Berarti bukan karena makin canggih laptop makin sensitif, bukan karena itu juga kan ya Pak? Oke. Next ya Pak Next, Amin oke. ya. Oke, laptop ketumpahan kopi atau laptop jatuh dari meja? 5, 4. Tutupan kopi, Kenapa tuh? ada ADP, bisa klaim. Tapi jatuh dari meja juga ada ADP. Ya, tapi kan patah. Oh, Kalau lebih ketupan kopi ribet kan, ya? kalau ketupan kopi kan bisa langsung servis. Lebih ribet ya berarti ya. Iya. Kalau benar, patah kan benar, belum benar. tentu diservis. Iya sih, kan nggak bisa juga kita pakein gipsum kan ya Betul. Pak. Oke, next satu lagi nggak ya? Oh nih, Program ADP kayak user baru. lebih pilih ngejelasin itu. Yes. Masih dengan kesulitan ngejelasin orang gaptek ya Pak Yes, ya? betul. Tapi kan ADP mungkin banyak kali ya Pak yang harus dijelasin itu no problem No Pak issue. Amin berarti. No problem. Gitu. Karena emang yang saya udah tahu terjun langsung ya. Atau saya udah memahami lah ya kan caranya seperti apa. Itu simpel banget sebenarnya. Simpel ya sebenarnya. Iya, betul. Nggak ribet, cuman karena yang Ini kayak orang-orang yang malas baca kayak saya Nah, aja itu ini dia. nih yang bikin jadi ribet ya Pak. betul. Kan Iya, tinggal iya, kita iya, kasih iya. video kontennya, kasih ke pelanggan juga nggak ngerti kok. Sesimpel itulah. Luar biasa. Gitu. Tapi ya Sobat Aksio ya, nih emang ngobrol sama customer service tuh beda ya vibes-nya ya. Saya berasa jadi diemong nih kalau ini. Berarti saya kebapaan banget ya. Apaan banget. Ngomong banget ya. Tapi ini tadi ya Sobat Aksio pas awal-awal ngobrol sama Pak Amin, katanya Pak Amin itu primadonanya
customer service. Oh. Ganteng banget katanya. Iya. Tahu Mingse cenah. Oh, itu lihat di mana ya foto saya? Apa nih? Nanti kita munculin kali ya. Oke deh Pak Amin. Pak Amin makasih banyak ya Pak. Sama-sama, udah sharing-sharing Claudia. ke Sobat Aksio, udah Siap. sharing-sharing ke Claudia juga. Jadi ya Sobat Aksio perlu diingat kalau misalnya ADP itu mudah ya Pak ya. Betul, mudah. Gak repot, gak ribet, dan tentunya pasti terpercaya. Betul Baik banget. di Aksio Care Gold maupun di Aksio Care Platinum. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya nih Pak Amin mau menyampaikan ke customer di luar sana, apalagi yang kayak cerita tadi saya Pak yang sampai ngelap ke baju gitu. Ya. Ada nggak sih Pak yang jangan deh kalau misalnya jadi user atau jadi pelanggan jangan kayak gini-gini, ada nggak Pak yang Bapak harapkan biar ya lebih baik lagi lah antara hubungan customer dan user gitu, customer service dan user? Mungkin gini ya, saya lebih bukan ke arah kesananya. Mungkin kita udah kasih service, the best service lah untuk pelanggannya. Nah, kita balik lagi ke pelanggannya itu. Jangan khawatir gitu kan. Kalau udah beli Aksio, itu nggak perlu khawatir. Selain service centernya bisa service, bisa juga curcol di service center. Yang tadi saya infokan. Tapi Terus- kayaknya OTW deh. Saya juga mau curcol. Curcol. Nah, udah gitu juga ada ADP-nya. Gitu. Penting banget ya Penting itu ADP. banget. Garansinya lama lagi sampai 3 tahun. Bohong. Jadi jangan malas klaim ya, karena Betul. takutnya kalau ada apa-apa nih amit-amit ternyata malah nggak bisa kan ya Pak. Betul. Dan kami juga layanan penjual Aksio juga butuh feedbacknya lagi nih dari pelanggan. Apalagi ini yang harus kami lakukan, apalagi yang harus kami kembangkan gitu kan. Kami juga kan nggak segan-segan nih kalau masih minta masukan. Biasanya kan kami juga review nih dari para komen-komen netizen lah. Iya, spare part susah dicari. Iya. Gitu. Fanpage-nya Aksio lah. Kita Iya. juga jangan sampai nggak salah gitu maksudnya. Kita juga mereview komen gitu kan. Kalau misalnya ada feedbacknya positif juga kita akan jalankan. Peduli berarti ya Pak betul. ya. Kalau feedbacknya negatif juga kan kita kan cross check nih kenapa gitu, kenapa bisa sampai kayak gini, kenapa gitu kan. Jadi juga kita akan terus berkembang lah. Nggak sampai di sini saya juga nggak akan merasa puas apa yang kita lakukan sekarang. Kita akan terus berkembang karena semakin canggih zaman ya semakin juga Iya, kita harus menyesuaikan. betul, semakin juga harus banyak pelayanan yang harus kita kembangkan lah gitu. Iya, luar biasa. Banyak sih Pak yang bisa dipelajari terlepas dari Aksio Banyak. tadi di awal-awal ya, ternyata customer service itu bukan pekerjaan yang mudah, Betul. justru banyak hal yang kita dapat dari situ. Betul Sampai sekali. kenalan sama bule juga bisa. Iya, bisa. Mungkin ya Jangan kalau marah dia ya. kalau mau jadi CS jadi kenal bule gitu. Boleh. Oke deh, Sobat Aksio. Gitu. Itu tadi ya ngobrol-ngobrol sama Pak Amin di Oke. balik layar. Benar kan Pak, orang yang sering datang dengan senyuman ramah tapi malah dibalas amarah. Betul itu nyata adanya banget. ya. Betul. Kalau misalnya Sobat Aksio ada request lagi nih, mau bahas apa, terus mungkin topiknya ini dong Kak, atau misalnya undang JKT48 dong Kak, boleh banget nanti drop aja di kolom komen ya. Nanti Pak Amin juga pasti bakal review karena Pak Amin customer service terbaik kita ya di Aksio. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di sini ya. Nih username-nya. Nanti pokoknya ada lah di dimanapun itu layoutnya, pasti nanti Sobat Aksio bisa lihat. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Amin untuk cerita-ceritanya. Sama-sama Claudia. Nanti kita udah membuka puasa dulu. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.